Karena salah satu ketahanan pangan itu penjabarannya adalah untuk menanam jagung. Karena desa Adijaya itu fasilitasnya tidak ada, maka kami dengan Ketua BPD kemarin itu mengambil langkah untuk menanam sebagian di lapangan desa. Lapangan bola Desa Adijaya dijadikan lahan penanaman jagung. Kades, sebenarnya saya mau bicara banyak, tapi saya diberi nasihat, jangan bicara banyak. Cukup kau malam itu memohon. Nah, kalau permohonan saya tidak digubris, ya silakan adakan forum. Kami harap setelah Mas Yanto itu. Nah, makanya saya sampaikan di awal, kalaupun kami setuju, kami disclaimer lagi ya, kami bukan tidak setuju programnya, Bapak. Kami bukan tidak setuju dengan programnya. Kami tidak setuju lokasinya. Betul. Kalaupun memang akhirnya Pak, ada itu win-win solution namanya setahu saya. Mohon maaf ini, saya memang kapasitas saya rendah. Nah, ada win-win solution, akhirnya kita sama-sama mufakat namanya, sepakat kita untuk di lapangan bola. Tapi kami dari Karang Taruna selama ini yang saya tahu mengelola lapangan bola, kami tahu Pak berapa lama lapangannya Pak, apa yang ditanam Pak. Kalau tidak karena di traktor kami tidak tahu tanam apa itu Pak. Nah, karena di traktor lah kami tahu, kami kecewa Pak. Kami punya kaitan, itu saya sampaikan, kami punya kaitan Pak. Gak gampang Pak, gak gampang. Mungkin dari bapak-bapak dari desa ada mengasih 200, 100 untuk uang minyak. Seberapa itu dengan tenaga dan semangat kami tadi bukan basing itu kalau bahasa orang Jambi. Bukan basing Pak. Saya kumpulkan dulu waktu saya masih usia belasan. Saya kumpulkan kawan-kawan dari Telan Baru semua. Ayo kita royongan. Saya dengan Ipan, mana BPD? Saya dengan Ipan tahu sendiri perjuangan saya dengan Ipan. Beli jaring Pak. Karung goni 50 kilo 2 biji. Satu di depan, satu di belakang. Begini kena angin. Untuk pagar ini. Tapi saya lihat pagarnya udah nggak ada. Saya merangkul kotak. Saya lihat semakin di sini kok makin mundur. Ini Pak, mohon maaf, kaitannya adalah emosional. Emosional itu Pak, kita punya kaitan kepada lapangan itu, tanah itu. Jadi kalau dirusak, apapun alasannya Pak, apapun alasannya, lagi-lagi dia bilang bukan programnya yang kami tolak. Walaupun memang lokasinya ada yang lain, atau memang tidak ada lagi Pak. Contohnya, kita contohkan saja SP3. Berani mereka tebang pohon sawit. Oke, tadi alasan bapak-bapak semua pertimbangan Mas, kerugian. Kalau memang rugi nanam jagung, kenapa ditanam? Kenapa ditanam jagung? Enak nanam pisang. Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan Pak, ini dari kami kalau masih pandangan sekiranya bila mana bapak-bapak pemerintah Hari Pak untuk bicara, betul tidak Pak? Bisa masih Bapak bicarakan kepada semua RT di sini, RT datang. Bisa Pak. Ayo, BPD. Maaf Pak ya, karena kita jiwa muda ini Pak. Nah ini hanya sebatas argumen. Bisa BPD ataupun antek-anteknya kita sebut menyampaikan kepada Pak RT, oh ternyata mohon maaf. Ini kalau saya, pandangan saya muda ya kan. Kalau saya begini, mohon maaf lah kemarin rembuk pertama, ini bahasa anak muda ya. Mohon maaf rembuk pertama kalian tidak bisa kami hadirkan karena kami dikejar target. Nah, oke, jadi rembuk kedua ini kan bisa BPD melakukan rembukan internal yang mana melibatkan ke semua RT, bukan alasan yang terdekat Pak, dan juga melibatkan Pak Karang Taruna. Walaupun saya mungkin di sini hanya sebatas abu Pak, di sini Pak ada ketua kami Pak. Nah, pokoknya begini, intinya kami tidak menolak program Pak Prabowo karena di sini tadi Bapak Sekdes menyampaikan. Karena Bapak Sekdes tadi nggak tahu Pak Sekdes lupa atau tidak, saya catat Bapak Sekdes menyampaikan wajib menanam jagung. Betul? Simak tidak? Bapak Sekdes menyampaikan wajib menanam jagung. Saya rasa yang namanya program tidak selalu harus berbentuk barang, benda. Bisa saja seberupa inovasi, setahu saya. Tapi itu kembali lagi kebijakan bapak-bapak semua yang punya posisi di sini. Ranah kami bukan itu. Tapi kalau akhirnya kami diminta untuk ke situ, kami mau. Intinya Pak ya. Saya bicara seperti ini, memang siapalah saya di sini. Ya, siapa saya di sini? Tapi mohon izin Pak ya. Mungkin sebelum
senior saya yang tua sini mungkin sudah lebih dulu, ya seperti dulu katanya digeledah, dibongkar ya Mas Supriya, zaman SD dulu bagaimana? Itu ada upaya. Setelah itu lama tidak aktif. Ada anak kayu itu Pak. Itu rombongan saya, Solihin, Nano, betul. Kami potong itu Pak, anak kayu. Maksudnya Pak, kita ini juga sorry nih. Nah, bagaimana main bola ada jagung di situ? Maksudnya mau dipindah tiang gawangnya. Nah, ya kan? Terus juga kami dulu memanfaatkan tak apa ini pohon-pohon yang di sekitar ini untuk menjadi pagar kaki. Kami kasih dulu jaring itu di akasia dan mahoni. Sekarang kami lihat mahoni kami udah mati. Nah, kenapa mati? Ada apa tujuannya? Karena itu jujur saja kami gunakan yang dari alam itu menjadi tonggak kami, tonggak jaring Pak. Tonggak jaring itu Pak. Atau mungkin pemerintah desa mau memfasilitasi besi seperti di Kalagian, bisa dicor permanen. Kalau memang bapak-bapak semua beranggapan kami tidak aktif, ya Pak ya, bukan kami tidak aktif, ya Pak ya. Saya pernah dengar pepatah, tidak ada sersan yang salah, yang ada jenderal yang gagal. Betul tidak? Nah, tidak ada sersan yang salah, jenderal yang gagal. Paham? Kalau bapak-bapak semua paham, semua itu tergantung pada pokoknya. Ya, mohon izin kalau saya bicara agak tinggi. Karena kami Pak pemuda ini punya kita kaitan emosional pada lapangan itu. Tidak hanya Bapak BPD muda berkata, Bapak Sekdes muda berkata, lapangan kan tidak digunakan. Bahkan waktu saya ke rumah Pak Kades, kan Karang Taruna tidak aktif. Mas Rudi, Karang Taruna tidak aktif ya? Aktif. Ini Karang Taruna aktif atau tidak? Aktif. Berarti kami tidak dianggap di sini. Betul tidak? Berarti kami yang tidak dianggap di sini. Kami merasa kami aktif loh. Nah, tapi kami tidak pernah ada ruang Bapak. Contoh kepada case kita ini aja, nggak usah lah masalah pembangunan blok, masalah pembangunan aspal, masalah pembangunan coran, bukan ranah kami Pak. Silahkan Bapak semua berpikir. Tapi Pak yang ini tidak bisa Pak, tidak bisa. Kami sudah ada data. Kami door to door. Data ini adalah data masyarakat yang menolak lapangan digunakan untuk menjadi lahan. Bukan kalau Bapak Sekdes mengatakan tadi alih fungsi, benar ini alih fungsi. Dari fasilitas umum dialihkan menjadi tanam jagung. Itu namanya alih fungsi. Anak SD pun tahu. Anak SD pun nanya sama saya. Saya kebetulan kemarin melatih di sini. Bapak, nah, Om, kita nggak latihan di lapangan saya. Kayak mana kalian latihan di sini? Hah? Mau ngapain kalian di sini? Nah, akhirnya kami jogging di luar sini. Kami main di lapangan sini. Padahal SD mohon maaf bukan fasilitas umum loh. Tapi Bapak, yang namanya lapangan tetap lapangan Pak. Kalau kita mau bertani, TKD kita 11 hektar. Tidak kekurangan Pak ya, maaf. Didukung dengan kami masyarakat tidak setuju Pak. Boleh dibuktikan Pak, Bapak turun ke lapangan 90% masyarakat tidak setuju. Adapun 10% mungkin masyarakat yang berkecimpung dalam pemerintahan. Itu kan tidak perlu kita pertukarkan, karena memang itu berkecimpung begitu Pak. Jadi itu jangan dijadikan dasar. Jadi lapangan tetaplah lapangan. Itu dari kami. Bahkan ini ya saya mohon maaf Pak, saya anak kemarin sore. Mungkin kita datang memasuki desa ini kurang lebih saja, selisih bulan saja. Bahkan mohon maaf, sebelum bapak-bapak duduk di pemerintahan, lapangan ini pun sudah ada. Dari Dinas Transmigrasi memang memperuntukkan itu untuk lapangan, untuk fasilitas umum, bukan untuk pertanian. Jadi kami dengan tegas memohon menyampaikan kepada pemerintah desa terkait dengan lapangan. Kami mohon mulai hari ini tolong dihentikan dan kami menuntut lapangan di Buntek seperti sedia kala. Mau alasan itu mau sementara, apalagi selamanya, kami sebagai masyarakat menolak. Masih banyak tanah kita yang bisa kita gunakan untuk itu. Kemudian nanti disambung lagi Pak. Terima kasih. Kepada rekan-rekan media yang telah mendampingi kami atas nama pemerintah desa Cijaya, karena kami kemarin itu pada prinsipnya kami tetap mendukung pemerintah pusat melalui program Bapak Wargo dan yang melalui Nawacita itu, karena salah satu ketahanan pangan itu penjabarannya adalah untuk menanam jagung. Karena desa Cijaya itu fasilitasnya tidak ada, maka kami dengan Ketua BPD kemarin itu mengambil langkah untuk menanam sebagian di lapangan desa Cijaya. Namun berhubung itu tidak menjadi kehendak masyarakat, kami butuh desa Cijaya ini rasa tentram, tenang, damai,
maka kami ngambil kesimpulan untuk penanaman jagung yang di tanah lapang itu kita batalkan, kita nanti mencari ganti yang lain. Terima kasih kepada media yang telah mendampingi kami. Mudah-mudahan Desa Dijaya ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk kedepannya Pak, ini program ini kan Ya. tetap berkepanjangan. Kalau memang tadi sudah kita alihkan, kita usahakan mencari solusi yang terbaik. Nah jadi kira-kira sudah ada pandangan. Kalau kemarin kadang pandangan dari masyarakat tuh punya Pak Sanggung itu kan sapinya masih kecil-kecil. Itu nanti kami mencoba mohon kepada beliau agar bisa kita tanam jagung untuk tumpang sari karena udah ada sapi kecil-kecilnya. Itu nanti kan bisa itu, mudah-mudahan bisa. Tapi kami belum komunikasi setelah rapat bersama dengan kawan-kawan karang taruna itu nanti kami mau Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. ya terima kasih. Ya.